Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ihsan Aldiansa dari Divisi Project. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan dari minggu kemarin tentang tips menjalin komunikasi efektif. Di minggu kemarin yang terakhir yang saya review tentang saling menghargai pendapat, dan selanjutnya tentang mengendalikan emosi saat menjalani komunikasi dengan orang lain yang kita kenal maupun yang baru dikenal secara formal ataupun ketika mengobrol dengan pasangan atau teman. Ketika menjalin komunikasi dengan orang lain, seringkali kita berada pada situasi di mana orang lain tidak setuju dengan pendapat kita. Kita perlu mengendalikan emosi diri supaya tidak mudah terpancing dan tetap berusaha objektif terhadap topik pembahasan. Memang bukan perkara mudah ketika sudah membahas masalah emosi, karena setiap orang memiliki pengendalian yang berbeda-beda terhadap diri masing-masing. Tapi hal ini dapat dilakukan melalui kebiasaan-kebiasaan kecil supaya tidak emosi stabil dan tidak meluap-luap. Sebenarnya hal ini tidak hanya berlaku bagi kita saat melakukan komunikasi saja. Pengendalian emosi ini akan berguna juga bagi kita saat bekerja nanti. Bagaimana cara supaya diri bisa menyesuaikan dengan keadaan seperti apapun. Pentingnya mengendalikan emosi ketika berkomunikasi tentu bertujuan untuk menghindari konflik ketika mengobrol dengan teman atau lawan komunikasi yang kita sedang menjalin komunikasi. Selanjutnya atau yang terakhir, memperhatikan etika ketika berbicara dengan lawan dekat dan dengan atasan kerja. Maka etika yang kamu gunakan otomatis berbeda. Layaknya memancing ikan, kamu perlu juga menyesuaikan tempat di mana kamu mancing, mulai dari perangkat apa saja yang diperlukan hingga umpan yang akan kamu lontarkan. Begitu juga saat berkomunikasi, harus sadar siapa lawan bicara yang diajak diskusi, bagaimana gestur yang baik, seperti apa topik pembahasan yang tepat, hingga pemilihan kata saat berbicara. Semua adalah bagian dari komunikasi di mana kita harus tahu tempat dan situasi untuk bisa menciptakan suasana komunikasi yang efektif dan menarik. Yang selanjutnya lanjut ke tentang pembahasan pentingnya berkomunikasi efektif. Berdasarkan pemaparan yang tadi saya jelaskan dan minggu kemarin saya jelaskan, komunikasi yang baik sebenarnya sangat penting bagi kita semua, sebab melalui komunikasi orang dapat saling terhubung. Komunikasi juga menunjukkan kualitas hubungan kita dengan satu sama lainnya, baik dengan kawan, orang tua, saudara, tetangga, dan relasi kerja. Maka tidak heran apabila seorang yang memiliki banyak relasi dan teman cenderung memiliki skill komunikasi dan attitude yang baik. Lanjut untuk mereview pembahasan yang sudah dijelaskan dari minggu kemarin oleh saya. Lanjut ke penjelasan yang pertama nih. Ada berbicara secara baik dan jelas. Karena memang berbicara secara baik dan jelas sebenarnya umum ya, karena komunikasi kan harus disertai dengan berbicara secara baik dan jelas. Ada kala dimana kita tidak bisa mengutarakan apa yang harus kita utarakan gitu. Adapun karena kita lawan bicara kita seperti atasan atau orang yang tidak dikenal ataupun misal dosen atau apa, kan pasti masih ada sedikit tips dari saya sih. Ketika kita melawan bicara, misal berbeda-beda juga sih, kalau misal ada penjelasan obrolan yang misal kita utarakan tetapi tidak bisa kita ucapkan gitu, kita bisa melakukan itu dengan selipan bahasa kita sendiri gitu. Jadi misal kita sering ngobrol bahasa Indonesia gitu, karena kita tidak bisa mengucapkan apa yang mau kita utarakan, kita bisa selipkan dengan
bahasa kita, seperti misal saya Sunda gitu, saya selipin pembicaraan beberapa kata yang diselipkan itu dengan bahasa Sunda gitu, jadi dicampur dikit gitu agar pembicaraan tidak jelas dan tidak terputus-putus gitulah, biar enak juga ngobrolnya. Seperti apa ya contohnya ya, misal lagi ngobrol-ngobrol pembahasan misal nanti camping kemana gini gini gini, terus ada satu kata yang mau kita ucapin, tapi apa nih Indonesianya gitu, kita campur aja misal dengan bahasa Sunda. Misal ayo kita nanti camping kadiekeun gitu, dicampur gitu lah. Cuman ada juga yang efektif gitu dengan cara formal gitu. Yang selanjutnya tentang berbicara itu ada seninya. Oh enggak deng, lewat aja teman. Misalnya mendengarkan orang lain, karena penting juga sih, pasti dirasain sama orang-orang ketika kalau ngobrol kan harus saling mendengarkan gitu. Pasti ada di mana ketika gak enak kan, misal kita lagi ngobrol terus orang lain malah tidak menanggapi apa yang kita obrolkan, atau jadi ke kitanya jadi enak gitu lah. Makanya ini adalah salah satu tips yang harus gitu kan, tips menjalin komunikasi efektif gitu, mendengarkan lawan bicara kita. Tidak lagi ngobrol kita malah misal bermain HP, atau kita malah ngobrol, kita lagi ngobrol malah ngapain gitu kan. Itu cukup dari saya gitu untuk pembahasan atau review dari tips menjalin komunikasi efektif di minggu ini. Mungkin bisa lanjut kita bahas di minggu selanjutnya. Saya Ihsan Aliansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di week selanjutnya.